Sudah 5 tahun berlalu, Gu Huai akhirnya kembali menginjakkan kaki di tanah ini. Di dalam dada, tidak terasa sedikitpun kegembiraan saat mendekati kampung halaman. Apalagi euforia pertemuan setelah lama berpisah. Yang ada hanyalah api malam yang terpendam selama 5 tahun. Bercampur dengan kebencian, penghinaan dan amarah yang membara. Bersiap untuk membakar habis. Semua menunggu sebuah pengadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Melalui lobi kedatangan yang ramai, pandanganku langsung tertuju padanya. Sun Yan. Dia mengenakan gaun putih yang sederhana dan elegan. Berdiri dengan tenang di kerumunan orang seperti dulu. Dengan cemas berjinjit melihat ke arah pintu keluar. Rambut panjangnya sampai pinggang. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan 5 tahun lalu. Tapi wajahnya masih sama seperti dalam ingatanku, yang paling lembut dan tidak berbahaya. Saat pandangannya akhirnya bertemu dengan milikku, mata yang bagai kolam dalam itu, seketika diterangi oleh bintang-bintang. Kegelisahan yang ada lenyap tanpa bekas, digantikan oleh kegembiraan yang meluap-luap. Dia seperti saat mengantarku pergi 5 tahun lalu, melompat gembira dan berlari ke arahku, ingin memberiku pelukan yang hangat. Namun, tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh lengan bajuku, dengan naluri, aku menyamping menghindari lengannya yang terbuka, membiarkannya tergantung di udara. Terlihat lucu dan menyedihkan. Senyuman cerah itu seketika membeku, cahaya bintang di matanya padam dengan cepat yang terlihat oleh mata, berubah menjadi keheranan dan kebingungan yang tak karuan. Gu Huai. Dia memanggil dengan hati-hati, penuh dengan coba-coba. Dari tenggorokanku keluar sebuah suara dingin yang singkat. Aku bahkan tidak memberikan satu pandangan pun, langsung melewati bahunya menuju ke konveyor bagasi. Dia seperti anak yang terlantar, terdiam di tempat. Beberapa detik kemudian, baru bergegas melangkah kecil mengikutiku. Hanya berani membuntuti dari belakang dengan diam-diam. Mengambil bagasi, keluar stasiun, naik mobil. Sepanjang perjalanan tanpa bicara, aku hanya memandang keluar jendela dengan tenang. Kota yang familiar namun asing ini, di benakku seperti kuda berlari mengingat kembali. 5 tahun terakhir ini tiba. Foto dan pesan menyakitkan yang Wei kirimkan secara terputus-putus. Sun Yan, sayangku, aku pernah yakin dia adalah sosok paling murni di dunia. Juga pernah memastikan perasaan kami tak tergoyahkan. Karena itulah, 5 tahun lalu menghadapi kesempatan emas dikirim ke Prancis untuk studi. Meski berat hati aku pergi, dengan tekad bulat. Akhirnya karena aku percaya padanya, dia akan menungguku kembali dengan sukses. Tapi aku salah yang sangat konyol. Taksi akhirnya berhenti di pusat kota itu. Kami pernah hidup bersama di bawah apartemen mewah. Sun Yan diam-diam membayar ongkosnya, mengangkat barang bawaanku. Aku melangkah maju, memutar gagang pintu. Waktu seolah berhenti di sini selama 5 tahun. Rapi, bebas debu, di mana-mana tersebar jejak kehidupannya. Tapi anehnya menyebar hawa dingin dan sepi yang tak hilang. Akhirnya kembali. Dia gelisah berdiri di pintu masuk suaranya. Terdengar sedikit gemetar merayu sudah lama sekali. Pasti sangat lelah kan? Aku akan mengambilkan air panas untukmu mandi. Berkata, dia hendak membungkuk mengambil sandalku untukku. Aku tanpa ampun memotongnya, mendorong koper sembarangan. Mengeluarkan kartu SIM lain dari dompet menggantinya saat menyalakan ponsel. Ponsel langsung bergetar seperti tersengat listrik. Pesan yang belum dibaca membanjir masuk. Yang teratas pertama, ternyata adalah Lin Wei. Huai sudah mendarat dengan selamat. Bertemu Sun Yan kan? Dia hari ini untuk menjemputmu. Sangat senang bukan? Sekadar info, dia untuk menjemput sepertinya membatalkan kencan yang cukup penting. Aku kemarin melihatnya dengan seorang pria makan malam di restoran barat. Suasana itu sangat intim. Translate_text. Mungkin aku salah lihat. Kamu juga jangan terlalu memikirkan. Datang lagi. Selalu seperti ini menyelimuti dengan jubah perhatian yang paling perhatian. Tapi setiap kata dan kalimat menusuk ke dalam hatiku. Aku menyimpan ponsel kembali ke saku. Perlahan mengangkat mata. Pandangan seperti senjata tajam yang menusuk dengan keras ke Sun Yan yang kebingungan di pintu masuk. Dia gemetar ketakutan karena tatapanku. Sun Yan, aku melangkahkan kaki panjangku, selangkah demi selangkah mendekatinya. Setiap langkah seolah menginjak sarafnya. 5 tahun ini tanpa kehadiranku di sampingmu. Hidupmu pasti sangat berwarna-warni ya. Pengadilanku secara resmi dimulai pada detik ini. Wajah Sun Yan langsung berubah pucat pasi. Gu Huai. Apa maksudmu ini? Matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Di dasar matanya tertulis luka. Apa maksudnya? Aku tertawa terbahak-bahak, memandangnya dari atas dengan sikap merendahkan. Apakah ucapanku masih belum cukup jelas? Pikiranku mulai lepas kendali. Perlahan terbentang di benak. Jaring laba-laba kebenaran besar yang ditenun dengan hati oleh Lin Wei selama 5 tahun ini. Pertama, aku yang baru tiba di Prancis awal tahun ditekan oleh beban studi yang berat. Saat itu kami masih melakukan video call setiap hari tanpa pernah terlewat. Dia selalu dengan lembut menerima keluhanku. Berjanji akan selalu menungguku. Saat itu aku masih seperti orang bodoh yang tenggelam dalam mimpi indah cinta. Retakan muncul pada bulan ke-8 setelah kepergianku. Suatu malam Lin Wei tiba-tiba mengirimkan sebuah foto. Latar belakangnya adalah bar dengan pencahayaan temaram. Sun Yan sedang duduk berdampingan dengan seorang pria asing. Tersenyum bahagia. Lengan pria itu bahkan sangat natural. Terletak di sandaran sofa di belakangnya, membentuk sikap pelindung yang sangat intim. Lin Wei, Huai, janganlah curiga. Ini hanya reuni SMA. Sun Yan rakus minum dan kebanyakan beberapa teguk. Chen Fei hanya bermaksud baik, menemaninya pulang karena kebetulan searah. Chen Fei, namanya langsung terlintas di benakku. Penggemar yang memaksa mengejar Sun Yan selama masa kuliah. Kemarahan saat itu hampir membakar akal sehatku. Tapi akhirnya aku memilih kompromi dan kepercayaan. Saat aku menanyainya di video, dia hanya menjelaskan dengan santai. Pertemuan teman sekelas, bahkan menyebut Lin Wei juga hadir sebagai bukti. Aku ternyata mempercayainya. Tahun kedua, aku mulai menangani proyek inti. Kesibukan menjadi hal yang biasa. Bahkan
frekuensi video call kami menjadi bisa dihitung jari. Sampai suatu hari Lin Wei kembali melemparkan sebuah foto. Itu adalah pameran lukisan pribadi Sun Yan. Di depan lukisannya berdiri seorang pria berjas yang anggun. Zheng Weiwei memiringkan kepala mendengarkan penjelasannya. Sorot mata yang tak tersembunyi penuh kekaguman dan apresiasi, hampir menembus layar. Lin Wei berkata Sun Yan sekarang benar-benar sudah jauh berbeda. Pameran lukisan pribadi pun sudah diadakan. Orang yang mengejarnya mengantri panjang. Tuan Zhang hari ini adalah raksasa kolektor ternama di kalangan. Langsung membeli mahakaryanya dengan harga tinggi. Aku sengaja mengundangnya makan malam secara privat. Bilang mau berkomunikasi lebih dalam. Aku menatap mati pria dalam foto dan dalam ingatanku. Klien berjasa yang pernah disebutkan Sun Yan secara santai. Perlahan-lahan kecurigaan dan rasa cemburu yang beracun mulai tumbuh liar di dasar hatiku. Tahun ketiga, saat aku begadang terus selama sebulan untuk proyek, hampir kelelahan secara fisik dan mental, Lin Wei mengirimkan lagi sebuah video pendek. Di video, Sun Yan mengenakan gaun malam mewah dalam jamuan makan yang ramai. Di sampingnya berdiri seorang pemuda tampan dan tinggi, sedang menyerahkan sampannya dengan sopan. Pemandangan mereka saling tersenyum, menyilaukan, membuat orang merasa mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Lin Wei berkata, "Jangan marah dulu. Ini adalah putra bos perusahaan Sun Yan, baru pulang dari luar negeri. Seluruh perusahaan bergosip dia sedang mengejar Sun Yan dengan gencar. Tapi Sun Yan seharusnya tidak sampai tertarik. Lagi pula di hatinya pasti masih ada tempat untukmu. Masih ada tempat untukku." Dua kata yang ringan ini bagai jarum baja beracun. _text menusuk jantungku dengan sangat dalam. Sejak saat itu, aku berubah seperti orang gila yang neurotik, penuh curiga dan sensitif. Percakapan kami yang sedikit benar-benar berubah menjadi interogasi melelahkan penuh konflik. "Kamu pergi kemana hari ini? Siapa saja yang bersamamu? Laki-laki atau perempuan?" Awalnya Sun Yan masih bersabar memberikan penjelasan, tapi secara bertahap, dia juga menyadari ketidakpercayaan yang mengakar dalam diriku. Pertengkaran dan keheningan mati menjadi satu-satunya cara komunikasi antara kami. Sementara Lin Wei memainkan peran sebagai kurir setia yang sempurna. Selalu bisa di saat aku paling parano dan paling rapuh. Tepat waktu memberikan bukti yang memperkuat kecurigaan terhadap Sun Yan. Foto tangkapan Sun Yan turun dari kursi penumpang mobil mewah larut malam. Belakangan aku baru tahu, itu dia pulang kerja hingga dini hari. Rekan kerja yang sudah menikah kebetulan memberinya tumpangan. Rekaman dia berjalan berdampingan dengan pemuda di taman. Belakangan aku baru tahu, itu adalah siswa kurang mampu yang dibiayainya bertahun-tahun. Bahkan sebuah pemandangan yang dibagikan sembarangan di lingkaran temannya. Lin Wei bisa menganalisisnya dengan sangat detail. Jangan-jangan ini tempat liburan yang dia datengin bersama Pak Zhang waktu itu selama 5 tahun penuh. Kebohongan yang diulang 1000 kali berubah menjadi bukti kuat yang tak terbantahkan. Dalam pengingat baik Lin Wei yang berulang hari demi hari, citra Sun Yan yang sempurna tanpa noda di hatiku benar-benar berubah menjadi seorang yang tidak setia. Hidup pribadi yang berantakan, dengan tenang menghisap darahku. Tapi di luar berselingkuh dengan banyak pria. Perasaan cinta yang kumiliki untuknya sudah lama terkikis oleh kecemburuan, kemarahan, dan penghinaan, membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Aku tidak lagi mengharapkan reuni yang disebut-sebut. Satu-satunya yang kudambakan adalah kembali sendiri, merobek topeng kemunafikannya yang memuakan dengan tanganku sendiri, membuatnya membayar pengkhianatannya dengan darah. Suara gemetar Gu Huai Sun Yan dengan kasar menarikku keluar dari rawa kenangan beracun. Dia menatapku mati-matian dengan kebencian dan jijik yang tak tersembunyi di mataku. Wajahnya pucat tanpa darah, badan goyah hampir terjatuh, bibirnya gemetar. "Apakah Lin Wei mengatakan hal buruk lagi padamu?" Aku menyeringai dingin, dengan kasar meraih dagi tipis si pengkhianat itu, memaksanya menatap langsung mataku. "Menurutmu apakah ini masih penting? Yang lebih penting adalah perbuatan memalukan yang kau lakukan sendiri, atau omongan kosong orang lain? Sun Yan, kau benar-benar membuatku merasa sangat jijik." Dua kata, jijik, itu bagaikan dua belati yang dilapisi es yang sangat dingin, menusuk dengan keras ke dalam hati Sun Yan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, mata jernihnya seketika berkabut oleh uap air yang pekat, penuh dengan kesedihan dan luka yang sulit dipercaya. "Apa yang kau katakan?" Dia bergumam seperti boneka yang kehilangan jiwa, seolah meragukan pendengarannya sendiri. Aku berkata, "Kau membuatku merasa sangat jijik." Aku mengulangi kata demi kata dengan sengaja mempertegas tekanannya. Dengan kejam menikmati pemandangan memalukannya yang kehilangan warna di wajah. Dalam hati tiba-tiba muncul sedikit rasa senang yang terdistorsi dari balas dendam. 5 tahun ini aku seperti anjing di perantauan, berhemat mati-matian, selalu memikirkan untuk cepat-cepat sukses, lalu kembali untuk melindungimu seumur hidup. Tapi kau, dengan jijik aku melepas dagunya dari dompet, mengambil sebuah kartu hitam, dengan keras melemparkannya di dekat kakinya. Kartu keras itu menghantam lantai yang bersih, mengeluarkan suara yang sangat nyaring dan sangat menghina. "Begitulah caramu menepati janji." Di satu sisi dengan tenang menghambur-hamburkan uang hasil keringatku yang kudapat dengan mempertaruhkan nyawa, menduduki rumah yang kubeli. Di sisi lain di luar bergaul dengan pria liar tidak jelas, bermesraan. "Sun Yan, betapa butanya mataku dulu, tidak bisa melihat. Kau memiliki keterampilan yang begitu luar biasa." Setiap kataku berubah menjadi tamparan keras, menghantam martabatnya dengan keras. Dia terhuyung-huyung mundur, sampai punggungnya menempel erat ke dinding yang dingin, baru bisa stabilkan tubuhnya. Air mata yang lama ditahan akhirnya jatuh berbutir-butir seperti bendungan yang jebol. "Bukan begitu, Gu Huai. Masalahnya, _text sama sekali bukan seperti yang kamu pikirkan." Dia menggelengkan kepala sekuat tenaga. Orang-orang yang menangis terseduh-seduh mencoba membuktikan diri mereka tidak bersalah. Mereka dan aku benar-benar hanya diam.
Aku memotongnya dengan kasar dan keras. Aku tidak tertarik mendengar kamu menyusun kebohongan. Kamu pikir aku masih akan percaya bahkan setengah tanda baca pun yang keluar dari mulutmu? Aku hanya percaya pada apa yang dilihat oleh kedua mataku sendiri. Aku menunjuk ke kartu hitam yang terbaring diam di lantai. Pandanganku dingin bagai es abadi. Di dalam kartu itu ada 500.000. Anggap saja aku membayar untuk memutuskan ikatan kita selama 5 tahun ini. Atau anggap saja itu upah tipu untuk akting kekeluargaanmu selama 5 tahun. Mulai dari sekarang dan seterusnya, setiap sen yang kamu habiskan adalah uang yang kamu hasilkan dengan kemampuanmu sendiri. Kamu sama sekali tidak perlu merasa bersalah palsu apapun padaku. Mendengar dengan jelas, kan? Ucapanku ini, setiap kata menusuk hati. Aku sendiri yang menancapkan cinta murni kita yang dulu. Dengan sengaja. Dengan cara paling kotor ini, tertancap kuat di tiang air. Aku ingin memberitahunya dengan jelas dan terang. Di mata Gu Huai, dia sekarang tidak ada bedanya dengan wanita-wanita di luar yang berharga jelas, yang menjual daging dan tubuh mereka. Tubuh Sun Yan goyah hebat, seolah-olah sedetik lagi akan lunglai di tanah. Dia menatapku. Di matanya hanya tersisa keputusasaan yang mengerikan dan kehancuran. Dia paham di hatinya, saat aku mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada lagi kemungkinan untuk memperbaiki hubungan kita. Dia berhenti menangis, dia hanya menatapku dengan tatapan tajam. Melihat pria yang dicintainya selama 10 tahun penuh. Ditunggu dengan susah payah selama 5 tahun. Bagaimana menggunakan yang paling jahat di dunia. Namun dengan kejam. Menginjak-injak hati tulus yang dia persembahkan. Menggilasnya berulang kali menjadi lumpur. Lama sekali, baru dia dengan kaku menekuk lutut dan berjongkok di tanah. Mengambil kartu ban yang melambangkan penghinaan tertinggi itu. Dia tidak melihat kartu itu, tapi menatapku langsung. Suaranya ringan seolah, di hatimu? _text. Aku bahkan tidak ragu setengah detik pun. Bibirnya perlahan membentuk senyum getir yang baik. Jawabnya dengan suara lembut. Uang ini ku terima. Komprominya bagiku jelas-jelas menunjukkan rasa bersalah. Mengakui semua tuduhan. Lihatlah. Pada dasarnya dia masih serakah akan uang. Asal diberi taruhan yang cukup. Sebesar apapun penghinaannya. Dia bisa menelannya bersama darah. Api amarah yang membara di hatiku seketika menyebar bagai kebakaran hebat. Bagus. Aku mengangguk dingin, berbalik menarik koper, mengeluarkan piyama dan tas perlengkapan mandi. Mulai sekarang aku tidur di kamar tamu. Kulemparkan kalimat ini tanpa menengok. Setiap sudut kamar utama yang kau sentuh ini membuatku merasa sangat kotor. Setelah berkata demikian, aku tak lagi memberikan satupun pandangan padanya. Langsung berjalan ke kamar tamu. Lalu membanting pintu dengan keras hingga bergemuruh. Aku mengurungnya bersama semua kenangan kita. Tanpa ampun di luar pintu. Di luar sunyi senyap tanpa pertanyaan atau ciuman. Hening seolah tidak ada penghuni hidup. Aku membenamkan diri dengan keras di atas ranjang kamar tamu. Rasa lelah datang bagai air pasang. Tapi di hati justru tumbuh perasaan puas yang sakit karena balas dendam. Sun Yan, jangan buru-buru. Ini baru hidangan pembuka. Selama 5 tahun ini, utangmu padaku akan kukembalikan perlahan-lahan dengan penderitaan sisa hidupmu. Malam pertama hidup serumah terpisah kamar. Aku hampir benar-benar terjaga hingga subuh. Di bawahku ranjang asing. Di sekeliling dinding-dinding dingin. Dan di sebalik pintu tinggal wanita yang kubenci hingga tulang sumsum. Tapi tak bisa kutinggalkan sepenuhnya. Aku berbaring telentang. Pikiran berantakan bagai benang kusut. Ku terus-menerus memutar ulang. Saat dia berjongkok memungut kartu ban. Tatapan penuh keputusasaan dan kesedihan itu. Hatiku masih terasa sangat sakit. Tapi kemudian, foto-foto yang dikirim Lin Wei. Gambar-gambar memuakan di mana dia bersenda gurau dengan berbagai pria. Dengan lancang menerobos masuk ke pikiranku seperti mimpi buruk. Sisa-sisa belas kasihan yang tersisa. Langsung dilahap oleh amarah dan penghinaan yang membara. Berdasarkan apa dia? Setelah melakukan hal memalukan, masih berani berada di hadapanku? Berpura-pura menjadi korban yang menyedihkan, si pecundang yang dikhianati dan disakiti. Padahal jelas-jelas aku yang disakiti. Keesokan paginya, aku membuka pintu kamar tamu. Ruang tamu terasa sunyi dan sepi. Pintu kamar utama masih tertutup rapat. Namun, di atas meja makan tersusun rapi sarapan yang sudah disiapkan. Sebuah sandwich, ditambah segelas susu hangat yang masih mengepul. Ini adalah menu sarapan andalanku di masa lalu. Aku menatap sarapan itu dengan perasaan campur aduk. Apakah dia sedang berusaha mengambil hatiku dengan cara lain? Atau mencoba membangkitkan perasaan lamaku dengan kartu kasihan murahan ini? Membuatku lembek. Tapi sudah terlalu terlambat. Aku bahkan tidak mau melihatnya sekalipun. Langsung mengenakan sepatu kulit dan pergi dengan membanting pintu. Sampai malam hari, aku kembali ke tempat menyedihkan di pusat kota ini. Saat membuka pintu, semua dekorasinya terasa familiar sampai membuat sesak. Setiap perabotan di dalam rumah, setiap aksesori adalah hasil pilihan kami berdua 5 tahun lalu setelah menjelajahi berbagai tempat. Di dinding masih tergantung foto bersama kami di masa kuliah. Ekspresi orang di dalam foto itu sangat polos dan manis. Sekarang terlihat sangat menyilaukan dan sangat ironis. Aku benar-benar berubah menjadi orang gila dengan OCD. Mulai membersihkan rumah ini dengan gila-gilaan. Semua hal yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku memanggil pekerja untuk membuang tempat tidur besar tempat kami pernah berpelukan dan tempat tidur double 3 tahun. Bersama dengan kasur mahal dan seperangkat sprei dibuang seperti sampah. Aku menggantinya dengan seperangkat sprei baru sehitam tinta. Keras dan dingin seperti hatiku saat ini.
Translate_text. Aku menerobos masuk ke ruang ganti. Semua pakaian miliknya. Aku menerobos masuk ke sepatu hak tinggi. Tidak ada satupun yang terlewat. Memasukkannya ke dalam kantong sampah hitam yang besar. Barang-barang mewah mahal yang pernah kubeli untuknya dengan tanganku sendiri. Saat ini di mataku semuanya adalah barang curian yang dia tukar dengan tubuhnya. Aku bahkan dengan gila memasukkan barang-barang toilet, handuk mandi. Semuanya kusapu ke tempat sampah. Aku ingin menghapus bekas kehadirannya di rumah ini. Dibersihkan sampai tuntas. Aku ingin membuat rumah yang disebut rumah ini menjadi pulau yang benar-benar murni, benar-benar bersih, hanya milikku sendiri. Saat aku membersihkan dan masuk ke ruang belajar, gerakan tanganku tiba-tiba terhenti tak terkendali. Sudut ruang belajar itu diubah oleh tanganku sendiri, menjadi studio lukis khusus untuknya. Di atas penyangga lukisan masih berdiri dengan tenang sebuah lukisan minyak yang belum selesai, menggambarkan hamparan bunga lavender ungu di Provence. Itu adalah janji perjalanan yang kubicarakan untuknya tahun itu. Di samping penyangga lukisan berceceran naskah dan buku sketsanya. Dengan tanpa sadar aku membungkuk mengambil satu. Membukanya. Di dalam halamannya penuh dengan gambar orang-orang biasa. Ada karyawan kantor yang terburu-buru. Ada orang tua yang sedang bermain catur di taman. Ada pemuda yang kelelahan di kereta bawah tanah. Goresan pensilnya selalu begitu halus, penuh dengan kecintaan yang membara terhadap kehidupan. Aku membalik halaman satu persatu. Tiba-tiba jari-jariku kaku pada selembar kertas gambar. Di atasnya tergambar sisi wajah seorang pria, yaitu aku. Itu adalah 5 tahun lalu, saat perpisahan di bandara. Dia bersembunyi di sudut, diam-diam menggambar sisi wajahku untukku. Di bagian kosong kertas gambar, tertulis satu baris tulisan kecil dengan font yang indah dan rapi. Gu Huaiku, perginya tahun ini seharusnya pemandangan indah yang sia-sia. Walaupun ada ribuan pesona, kepada siapa harus kubicarakan? Tunggulah aku kembali. Jantungku seolah ditusuk sesuatu yang tajam. Rasa asam dan sepat yang tak terduga langsung menyerang hidung. Tapi sedetik kemudian, aku kembali mengeluarkan tawa sinis yang kejam. Sungguh memainkan peran dengan lengkap. Bahkan di buku sketsa pribadinya penuh dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Kamu tidak pergi mengambil Oscar. Sungguh menyia-nyiakan bakat. Aku menutup hidungku dengan keras seperti suara tepukan. Dia bersama naskah-naskah itu kuberikan penghormatan tanpa ampun ke dalam kantong sampah hitam di samping. Aku takkan membiarkan diriku melihat lagi minuman apapun yang terkait dengan masa lalu. Kepura-puraan yang berselimutkan tampilan indah hanya akan membuatku muak sampai ingin muntah. Tepat pada saat ini, ponsel di saku bergetar tiba-tiba. Di layar berkedip nama Sunian. Dengan wajah tanpa ekspresiku gesek tombol terima. Tidak bersuara. Dari receiver terdengar, dia dengan suara sengau yang kental, bertanya dengan hati-hati, kamu di rumah? Aku memasak sendiri daging merah kesukaanmu. Aku antar ke kamu. Boleh? Sampai saat ini, dia masih berhayal menggunakan cara yang konyol seperti ini untuk merebutku kembali. Tidak perlu, nada bicaraku dingin seperti es. Kuberikan 3 kata ini dengan jijik. Langsung kumatikan panggilannya. Sekalian nomornya kumasukkan ke daftar blokir permanen. Aku mulai menerapkan kekerasan dingin sepihak yang kejam terhadap Sunian. Pesan-pesannya kubiarkan tenggelam tanpa jejak. Panggilannya, kutolak. Dia menungguku di perusahaan. Langsung kusuruh satpam mengusirnya pergi. Dia menunggui di bawah apartemen. Aku langsung injak gas habis-habisan, melintas dengan kencang di depannya, menganggapnya seperti udara. Aku memang ingin membuatnya merasakan sendiri, diabaikan sepenuhnya oleh orang terdekatnya. Seperti sampah yang dibuang, rasanya seperti apa? Sementara Lin Wei dengan setia memerankan bunga yang pengertian. Selalu bisa di saat yang tepat memberikan penghiburan ketika emosiku paling liar. Dia akan mengajakku minum sampai mabuk, mendengarkan kegelisahanku, lalu seolah tak sengaja memberikan amunisi terbaru. Huai, kamu juga jangan terlalu kejam. Sunian, dia sebenarnya terlihat cukup menyedihkan. Translate_text. Dia mengayun-ayunkan anggur merah dalam gelas anggurnya dengan wajah penuh belas kasihan. Kasihan, aku menyeringai. Bukankah begitu? Dia menghela napas. Aku masih bertemu dengannya kemarin di sebuah jamuan makan yang penuh bau tembaga. Digandeng tangan oleh seorang taipan properti berminyak. Dipaksa minum tanpa ampun. Senyumannya sangat menjilat. Kalau bukan karena aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya. Itu adalah Sunian yang dulu angkuh dan bermartabat. Tapi ini juga bisa dimengerti. Seorang gadis tak berdaya harus mencari nafkah, juga harus mengadakan pameran seni yang mahal. Di mana-mana butuh uang, dan kau jauh di sana, tidak bisa mengurusnya. Kata-katanya selalu tepat sasaran, menyisakan ruang. Tapi setiap katanya seperti menuangkan seember bensin ke api, memicu amarah di hatiku hingga meledak. Aku akhirnya tidak tahan lagi. Aku harus melakukan konfrontasi penyelesaian total. Aku akan melemparkan semua bukti kuat ke wajah munafiknya, membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku mencabut blokir. Mengiriminya SMS yang sangat dingin dan keras. Malam ini pukul 8. Pulang sekarang. Kemudian aku mencetak semua foto yang Lin Wei kirimkan padaku selama bertahun-tahun hingga memenuhi meja kopi di ruang tamu. Tepat pukul 8 malam, Sunian membuka pintu tepat waktu. Dia terlihat sangat kurus hingga seperti kehilangan bentuk. Wajahnya pucat pasi. Di balik mata yang cekung terlihat kelelahan dan ketakutan yang tak tersembunyikan. Saat pandangannya menyentuh foto-foto yang memenuhi meja itu, tubuhnya gemetar hebat. Seperti tulang punggungnya disedot habis dalam sekejap lalu duduk. Aku menunjuk sofa di seberang. Dengan nada sekeras interogasi narapidana. Dia menurut saja berjalan dan duduk. Dua tangannya meremas-remas erat. Kepala tertutup
tertunduk sangat rendah, sama sekali tidak berani menatap mataku. Aku mengambil foto paling atas, foto dia dan Chen Fei di bar. Pria ini Chen Fei. Aku menembak dengan dingin. Pengejarmu yang memaksa saat kuliah. Kau bilang itu cuma kumpulan biasa teman sekelas. Coba jelaskan kenapa setelah kumpul-kumpul, dia masih bisa mengajakmu keluar berduaan, nonton beberapa film. Jangan pura-pura bodoh di sini. Bilang kau tak tahu isi pikiran kotornya. Bibir Suzhen bergetar hebat. Diam, aku sudah jelas menolaknya. Berkali-kali, beberapa kali keluar, jelas-jelas Lin Wei, yang juga hadir memotong kasar ucapannya. Mengeluarkan tawa sinis yang sangat pedas. Maksudmu Lin Wei membuat fitnah tanpa dasar di belakangku. Aku tidak bermaksud begitu. Matanya memerah panik. Aku mati-matian membela diri. Cukup. Lihat yang berikutnya. Sama sekali tak sabar mendengar pembelaannya melempar foto kedua. Pameran seni, foto bersama Direktur Zhang. Direktur Zhang sudah setengah bayar, tersohor sebagai pemburu pelukis wanita di kalangan. Katakan padaku, dia hanya murni mengagumi bakatmu. Lalu kenapa dia langsung memberimu mobil senilai 300.000? Suzhen, bakatmu ternyata sangat berharga. Mobil itu, aku sama sekali tidak menerimanya. Suzhen mengangkat kepala mendadak. Emosi benar-benar tak terkendali. Aku mengembalikan persis di depan semua orang Gu Huai. Jika kau tak percaya, bisa tanya langsung pada pemilik galeri. Aku meraih foto-foto itu, melemparkannya keras ke wajahnya. Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Yang kulihat adalah kau berbincang akrab dengannya. Saling pandang mesra. Yang kulihat adalah caranya memandangmu. Seolah ingin segera melahapmu hidup-hidup. Dan yang ini aku benar-benar jadi gila meraih. Yang ketiga, keempat, kelima. Ini putra bos perusahaanmu. Translate_text. Pria senior yang hubungannya ambigu denganmu di masa kuliah ini. Dan juga pria yang satu ini. Aku bahkan tidak bisa menyebut namanya. Aku melemparkan semua foto itu ke tubuhnya seperti salju yang turun lebat. Sunian. Aku berdiri tiba-tiba dan menunjuk ujung hidungnya. Suaraku berubah karena kemarahan yang sangat. 5 tahun? Tepatnya 1800 lebih hari. Berapa banyak yang kau pelihara di belakangku? Kakak baik seperti ini. Berapa banyak yang kau lakukan di belakangku? Hal-hal buruk yang tidak pantas dilihat. Yang menyakitiku. Apa kau menganggapku sebagai orang bodoh yang bekerja keras di luar negeri untuk menghasilkan uang bagimu? Untuk membiayaimu memelihara pria muda di sini? Setiap pertanyaanku berubah menjadi pisau tajam beracun. Setiap tusukan mematikan menancap di lubuk hatinya. Sunian memandangi foto-foto yang berserakan dan mengerikan itu dengan putus asa. Air matanya seperti mutiara yang putus talinya. Tanpa suara mengalir dengan liar dari kelopak matanya. Dia menyerah untuk berjuang dan membela diri. Dia sangat sadar. Di depan seorang pria yang matanya sudah sepenuhnya tertutup oleh amarah dan prasangka. Semua penjelasan hanyalah perjuangan yang sia-sia. Dia hanya memandangiku dengan tatapan yang tetap. Di matanya tersebar kesedihan tak terhingga yang tak terpecahkan. Gu Huai? Dia membuka mulutnya dengan suara lemah. Suaranya gemetar tak karuan. Sudah selesai kau menginterogasiku? Apalagi yang bisa kau sangkal? Dia menggelengkan kepala, memegang tepi sofa, berdiri dengan susah payah. Dia tidak lagi melihat foto-foto di bawah kakinya. Dia tidak lagi memberiku satu pandangan pun. Dia hanya melemparkan satu kalimat dengan sangat hampa. Jika kau yakin ini adalah kebenaran, maka itulah kebenaran. Setelah berkata demikian, dia berbalik badan, menyeret tubuhnya yang rusak. Selangkah demi selangkah pindah kembali ke kamar tamu yang dingin itu. Punggungnya yang pergi, memancarkan tekad yang nekat. Seolah sedang melakukan perpisahan dan perjalanan terakhir dengan dunia ini. Perspektif Sunian. Aku adalah Sunian. Gu Huai telah pergi selama 1825 hari. Setiap menit, setiap detik aku menghitung hari dengan jari, menantikan kepulangannya. Di hari-hari awal saat ia baru saja terbang jauh, ia mengalami gejala putus zat yang parah. Kota ini jelas besar tanpa batas, tapi aku merasa seperti pulau terpencil yang ditinggalkan dunia. Siang hari, aku mengurung diri di studio lukis tanpa lelah mengayunkan kuas. Kulukis setiap jalan yang pernah kami lalui berpegangan tangan. Lukis senyumannya yang tak terurai di sudut mata lukis. Alisnya yang berkerut saat ia tenggelam dalam pikiran. Dengan naifnya kukira, saat ia kembali dengan hasil yang melimpah nanti, akan kubentangkan semua lukisan ini memenuhi seluruh ruangan. Akan kukatakan langsung padanya, selama 5 tahun ini, mataku tak mampu menampung sedikit pun orang lain. Semua pemandangan adalah dirinya tanpa satu orang pun. Malam hari adalah cobaan paling sulit bagiku. Aku harus memeluk erat bantal yang pernah ia tiduri. Serakah menyerap sisa-sisa. Aroma tembakau yang hampir tak tercium. Bisa mendapatkan ketenangan sejenak. Lin Wei menjadi orang yang paling rajin mengunjungiku dalam 5 tahun ini. Dia adalah sahabat karibku yang tulus. Dan juga Gu Huai, teman masa kecil yang paling dipercaya sejak kecil. Ia selalu membawa kabar terbaru Gu Huai di perantauan. Nian, Huai. Katanya bahkan tak sempat makan makanan hangat. Sebisa mungkin jangan ganggu dia. Laki-laki kan? Karir yang utama. Nian, ku dengar Huai singgung. Katanya ada beberapa wanita Perancis cantik berambut pirang mata biru yang mengejarnya. Tapi kamu tenang saja. Katanya, hatinya selamanya hanya untukmu. Nian, Huai bilang, setiap kali ia membawa kabar, selalu tentang kesibukan Gu Huai, kelelahan, serta berbagai godaan yang mengelilinginya. Aku percaya sepenuhnya. Aku sakit hati memikirkan kesulitannya, berjuang sendirian di tanah rantau. Jadi aku mengeratkan gigi, tak pernah mengungkapkan setengah kata pun padanya. Penderitaan dan kesepianku sendiri. Setiap kali video
aku selalu memaksakan senyum. Hanya memberitahu kabar baik dan bukan kabar buruk padanya. Aku di sini merayakan hari raya dengan baik. Janganlah kau khawatir. Kau di sana tenang membangun karir. Aku pasti menunggumu dengan baik sampai kau kembali. Aku tidak berani memberitahunya. Karya lukisanku di awal sama sekali tidak dilirik orang. Untuk membayar sewa studio yang mahal, aku harus bolak-balik bekerja 3 serabutan setiap hari. Lelah sekali, sampai pinggang pun tidak bisa tegak. Aku tidak berani memberitahunya malam itu hujan badai. Aku demam hampir 40 derajat. Terbaring sendirian sepanjang malam di ruang publik yang dingin. Aku merasa detik berikutnya akan mati. Saat itu, aku ingin mendengar suaranya. Aku tidak berani memberitahunya tuan tanah yang menjijikan itu. Anaknya selalu dengan alasan yang mesum menggangguku, memandangiku dengan tatapan yang memualkan. Semua kepahitan dan semua kekesalanku kunyuh hancur. Kutelan masuk ke perut. Karena aku tahu dia berjuang di dunia luar, jauh lebih sulit dariku. Aku menjadi beban baginya. Kemudian hari demi hari karya lukisanku mendapat perhatian. Perlahan-lahan mulai terkenal di dalam negeri. Dia bahkan secara pribadi menghargaiku, membeli beberapa karya hatiku sekaligus. Bahkan berjanji akan mengadakan pameran tunggal untukku. Bahkan dengan tulus berterima kasih padanya sebagai penemu bakat. Tapi siapa sangka dalam sekali pesta perayaan dia mabuk. Sampai menarik tanganku dengan erat. Berjanji akan memberiku mobil mewah. Mulutnya juga mengeluarkan sindiran yang tidak senonoh. Aku langsung marah, menolaknya dengan tegas. Sejak itu aku benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Siapa yang mati-matian mengejar. Aku tidak pernah menjual satupun lukisan padanya lagi. Karena hal ini bos galeri menunjuk hidungku. Memarahiku tidak tahu terima kasih. Bersikap seperti orang yang sangat tidak berperasaan. Karena aku selalu ingat, aku adalah wanita Gu Huai. Aku melakukan hal yang membuatnya malu. Membuatnya tidak bisa mengangkat kepala. Kemudian, pemilik perusahaan yang putranya pulang dari luar negeri juga mengejar saya dengan gila. Dia masih muda dan bersemangat, kaya dan romantis. Dia mengendarai mobil sport yang mencolok, memegang mawar merah yang indah. Di bawah gedung perusahaan, di hadapan semua rekan kerja, dia menyatakan cintanya dengan mencolok. Banyak orang di sekitar mencoba membujuk saya. Sunian, apakah otakmu hanya berisi Gu Huai? Sudah berapa tahun dia pergi ke luar negeri? Siapa yang berani jamin dia akan kembali? Bahkan jika dia kembali, bisakah kalian kembali seperti dulu? Jangan keras kepala. Cepat carilah tempat berlindung yang baik untuk dirimu sendiri. Menghadapi nasihat-nasihat ini, saya hanya tersenyum tipis. Lalu di hadapan semua orang, langsung berkata kepada anak laki-laki mencolok itu, "Maaf, saya sudah punya pacar, dan saya sangat mencintainya." Adegan serupa seperti ini yang mencoba merebut pacar orang. Dalam 5 tahun ini terjadi berkali-kali. Setiap kali saya memilih untuk menolak dengan tegas dan tanpa ampun. Karena hatiku terlalu kecil. Dari awal hingga akhir hanya cukup untuk satu Gu Huai. Saya mencatat semua keteguhan hati ini. Di buku harian paling pribadi saya, itu adalah satu-satunya tempat pelarian yang menopang saya untuk hidup. Saya menuliskan kerinduan yang mendalam padanya. Menuliskan semua kesulitan yang berhasil saya atasi dengan gigi. Menuliskan semua godaan yang saya putus untuknya, berhayal menunggu dia kembali. Pada hari itu, saya akan memberikan buku harian ini sebagai hadiah paling berharga, menyerahkannya langsung ke kerinduannya. Saya ingin dia tahu bagaimana saya menjaga kesucian selama 5 tahun ini, menyembahkan satu hati tulus di hadapannya. Saya menunggu dan berharap. Tuhan akhirnya membuka mata. Dia akhirnya kembali, tapi tatapannya padaku sangat dingin, menggigit, sangat membuat sesak. Dia menganggapku kotor, dia memarahiku jijik, dia melempar foto-foto yang diedit dengan jahat, diambil sepotong-sepotong dengan keras ke wajahku, menanyai dengan keras berapa banyak pria yang sebenarnya telah kuselingkuhi di belakangnya. Pada saat itu, semua keteguhanku, semua kesetiaanku, semua penantian yang kusabari, semua berubah menjadi lelucon yang sangat memalukan dalam pandangan menghinanya. Akhirnya kusadari dengan sangat menyakitkan. 5 tahun hubungan jarak jauh antar negara ini tidak hanya memutuskan kepercayaan karena jarak, tapi juga kepercayaan yang seharusnya sekuat batu. Ternyata dari awal sampai akhir, dia tidak pernah benar-benar mempercayaiku. Hatiku, pada saat itu mati sama sekali. Sikap diam dan kebasku terhadap tuduhan di mata Gu Huai benar-benar mengukuhkan rasa bersalah dan ketidakmampuanku membantah. Siksaan mental dan penyiksaan darinya mulai meningkat tanpa terkendali, bahkan merambat secara tidak wajar dari ruang privat ke acara sosial terbuka yang dilihat banyak orang. Dia mulai sering membawaku menghadiri perkumpulan teman-teman nakalnya dari kalangannya. Namun, identitasku bukan lagi sebagai pacar yang sah, tapi merosot menjadi mainan yang bisa diinjak-injak kapan saja. Di dalam box VIP pesta, cahaya gemerlap dan kemewahan yang memabukkan. Dengan sengaja dia membuangku seperti sampah di sudut paling terpencil, sementara dia sendiri berbaur dengan para anak muda kaya dan berkuasa, serta para wanita pendamping mereka yang berdandan cantik, bercakap-cakap dan tertawa sangat luas. Dia dengan sengaja akan bercumbu dengan wanita lain di hadapanku. Dia dengan mudah akan memeluk model cantik bermuka operasi dan membisikkan lelucon mesum di telinganya, membuatnya tertawa terbahak-bahak, bergoyang-goyang. Dia bahkan akan secara pribadi membungkus dengan hati-hati sepotong daging dengan lembut dan penuh perhatian dimasukkan ke piring makannya. Setelah melakukan semua ini, dia akan dengan sudut matanya seperti pisau es beracun yang melirikku dengan dingin. Tatapannya sangat mirip seorang pemburu yang tinggi di atas, sedang mengagumi mangsa yang tertancap mati di salib dan meronta-ronta. Sementara aku hanya seperti tubuh tanpa jiwa yang duduk di sudut, menggenggam segelas jus yang sudah hangat, memandangi tanpa ekspresi pada drama absurd ini. Hatiku sudah mati rasa karena sakit. Adegan-adegan yang dulu cukup untuk menyiksaku sampai mati, ini tidak bisa lagi membangkitkan setetes riak di hatiku yang sudah seperti abu. Teman-temannya yang cerdik di kalangannya tentu juga mencium bau aneh ketegangan antara kami. Karena Gu Huai, orang yang berwenang,
sudah memimpin dalam menghinaku. Mereka tentu juga dengan senang hati menambah kesulitanku. Mulai dengan semena-mena menjadikanku batu loncatan untuk hiburan. Seorang playboy bernama Tuan Zhao memegang segelas penuh minuman impor. Berkelok-kelok terhuyung mendekatiku. Bau alkohol yang memualkan. Langit menyembur ke wajahku. Mengapa si cantik ini menyendiri di sini? Dia mengulurkan tangan nakalnya, berusaha menyentuh pipiku dengan lancang. Tuan Gu, kamu tidak cukup sopan. Mengabaikan gadis secantik ini di sini. Sungguh menyia-nyiakan anugerah. Perutku bergejolak. Jijik memalingkan kepala menghindari tangan kotornya. Wataknya tidak kecil. Tuan Zhao kehilangan muka di depan umum. Langit murka karena malu, memaki-maki. Berdandan apa suci dan mulia. Kebusukan sepatu usangmu siapa yang tidak tahu. Tuan Gu berbelas kasihan, menendangmu pergi. Itu adalah keberuntungan yang kau dapat dari nenek moyangmu. Sekadar tidak menghargai pemberian wajah. Suaranya sangat keras. Setiap kata kasar tak tertahankan. Seluruh ruangan langsung hening. Semua pandangan seperti sorotan lampu serempak mengarah ke sisi kami. Di mata mereka tak tersembunyi loncatan, kegembiraan menonton drama dan sikap senang atas kesulitan orang. Sementara Gu Huai duduk teguh tak jauh. Dia dengan elegan menggerakkan gelas di tangannya, pandangan dingin seperti melihat benda tak bernyawa, apalagi tanpa tindakan menghalangi. Dia ini membiarkan teman-teman nakalnya menjalankan eksekusi publik tanpa batas atas dasar hatiku. Suhu terakhir juga goyah. Aku berdiri tiba-tiba, pandangan melintasi monster-monster pemakan ini. Tidak menoleh berjalan ke pintu ruangan, berdiri untuk ayah. Tuan Zhao berteriak marah di belakangku. Ayah membiarkanmu pergi, aku tuli tidak stabil kaki. Tidak berhenti lebih. Tidak pada momen kritis ini. Lin Weishi dengan lega melangkah maju. Dia bergegas mendekatiku, membuka kedua lengannya, menghalangi jalanku. Di wajahnya masih terpancar kekhawatiran dan simpati palsu yang membuatku muak sampai ke tulang sumsum. Nian, jangan begitu impulsif. Dia menarik tanganku dengan kuat, berbicara dengan nada yang sangat lembut dan penuh perhatian. Tuan Zhao, malam ini dia minum beberapa gelas lebih banyak. Kamu jangan terusik dengannya. Huai belakangan ini sedang banyak tekanan. Perasaannya tidak baik. Sebagai wanitanya, tidak bisakah kamu lebih mengerti dia? Kalau kamu sekarang pergi begitu saja, kemana Huai akan menaruh muka? Ucapannya begitu sempurna tanpa celah. Secara permukaan setiap kata seolah membela Gu Huaizuo. Tapi sebenarnya ini seperti pisau tumpul mengiris dagingku, membakarku di tiang hukuman moral. Dia sedang menyatakan kepada semua orang di tempat itu, bahwa Sun Yan adalah wanita rendahan yang tidak tahu batas, tidak masuk akal dan tidak mengerti situasi. Aku menatapnya mati-matian, menatap wanita yang pernah kanggap sebagai saudara perempuan ini. Dengan jelas kutangkap di matanya, kekhawatiran yang begitu indah, yang berusaha ditutupi mati-matian. Kesombongan dan kemenangan seorang pemenang, bagai kilat, membelah kekacauan. Tiba-tiba aku menyadari segalanya. Selama 5 tahun ini semua kesalahpahaman, semua kecurigaan, semua fitnah jahat. Rupanya biang keroknya adalah dia. Selama ini selalu dia. Ku berontak melepaskan sentuhannya, menatap matanya dengan tajam, bertanya kata demi kata, Lin Wei, memakai topeng yang begitu tebal. Hidup seperti ini, tidakkah kamu merasa lelah? Senyum sempurna di wajah Lin Wei secara instan membeku dengan retakan. Aku tidak lagi memandangnya, mengelilinginya dan melangkah keluar dari medan pertempuran yang membuatku sesak itu tanpa menengok. Dari belakang terdengar suara Gu Huainan, suara dingin bagaikan aliran dingin dari Siberia. Sun Yan, jika kamu berani melangkah keluar pintu ini hari ini, seumur hidup kamu jangan pernah berharap bisa melangkah ke rumahku lagi. Punggungku kaku sejenak. Kemudian, aku meluruskan punggung, berjalan lebih tegas, lebih cepat. Dunia begitu luas, tapi aku seolah menjadi jiwa yang tak punya tempat bernaung. Kota ini gemerlap dengan lampu, tapi tak ada satupun lentera yang menyinari kegelapanku. Aku berkeliaran sendirian di jalanan tengah malam, seperti mayat hidup yang tak berperasaan. Ponsel bergetar keras, pesan dari Gu Huai. Dalam foto yang sangat mengejutkan, aku sedang berjalan berdampingan dengan seorang pemuda di jalan taman. Pemuda itu membawa papan gambar dan aku menoleh sambil tersenyum, berbicara sesuatu dengannya. Foto itu diambil dari sudut yang sangat licik dan jahat. Dalam ilusi lensa, kami bagai sepasang kekasih yang sedang berbisik-bisik mesra. Di bawah foto disertai pertanyaan Gu Huai yang seperti ular berbisa. Ini lagi-lagi dari mana kamu kenal kekasih barumu? Terlihat lebih segar dan putih daripadaku. Lalu selera yang tak tertahankan, sungguh membuatku tercengang. Aku menatap foto menyilaukan di layar, hanya merasa pusing yang membuat dunia berputar. Menyerang? Pemuda itu adalah seorang yatim piatu yang kukenal saat menjadi relawan di panti asuhan. Dia sangat berbakat dalam melukis, tapi karena alasan tertentu, sifatnya penyendiri dan autis. Aku murni karena kasihan dengan keadaannya, menganggapnya seperti adik sendiri. Sesekali meluangkan waktu, membawanya melukis di luar ruangan, dengan sabar membuka pikirannya yang tertutup. Foto ini tidak diragukan lagi adalah karya Lin Wei. Lalu kamu lagi-lagi menggunakan trik lama. Dengan cara yang sama hina mengirimkannya ke hadapan Gu Huai. Resep yang sama, kedengkian yang sama memuakkan. Aku tiba-tiba merasakan kelelahan yang sangat lelah. Aku bahkan mengetik balasan. Bahkan satu tanda baca pun sudah tak ada amarahnya lagi. Kepercayaan ini sekali benar-benar dibunuh. Segala upaya klarifikasi yang memusingkan dan pembelaan pada akhirnya akan menjadi bukti pengadilan yang menjerat. Aku mati rasa menekan lama tombol power untuk matikan ponsel. Seluruh dunia akhirnya sunyi seketika.
Aku meringkuk di bangku taman yang dingin, bertahan melewati malam panjang tanpa cahaya bintang. Saat fajar mulai menyingsing, aku menyeret langkah berat, kembali ke apartemen yang tinggal namanya itu. Kupikir inilah waktunya mengakhiri semua ini dengan tanganku sendiri. Membuka pintu, Gu Huai terduduk lesu di sofa ruang tamu. Dia jelas semalaman tidak tidur, mata cekung dengan lingkaran hitam, sangat mengerikan. Masih mengenakan setelan dari pesta semalam, seluruh tubuhnya memancarkan aura kemuakan dan bau alkohol. Di meja depannya berserakan lebih banyak foto dari biasanya. Semua adalah bukti dosa selama 5 tahun ini tentang ketidaksetiaanku. Ada jepretan aku dengan klien pria di kafe membahas bisnis saat aku lembur larut malam. Rekan kerja pria yang sudah menikah kebetulan lewat dan menurunkan aku di gerakan perumahan. Juga teman kuliah pria yang baru pulang dari luar negeri. Saat acara penyambutan, dia menunjukkan sikap kesatriaan dengan menyentuh lenganku. Setiap foto dijepret dengan sangat jahat pada momen yang paling mudah menimbulkan prasangka. Lalu dilengkapi dengan narasi racunnya yang, pengertian, menyeberangi samudera, dikirim tepat kepada Gu Huai. Dia mengangkat matanya yang penuh darah. Menatapku tajam, suara seraknya seperti amplas. Kukira kau semalam langsung pergi menemui para kekasihmu dan tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Aku mengencangkan bibir, tidak menghiraukan sindiran dinginnya. Aku langsung berjalan menghampirinya. Meletakkan semua kartu yang sudah kusiapkan, paspor asliku, laporan ban yang bersih selama 5 tahun ini, serta screenshot chat yang jelas dan tegas menolak semua godaan. Tumpukan tebal itu kulempar dengan keras di depannya. Gu Huai? Aku menatapnya dengan sangat tenang. Ini adalah semua kebenaran dan penjelasan terakhir yang bisa kuberikan. Saya tidak tahu apa yang Ling Wei telah bisikan ke telingamu selama bertahun-tahun ini. Saya juga tidak mengerti mengapa kau memiliki ketidakpercayaan yang begitu mendalam terhadapku. Tapi 5 tahun ini, Sun Yan sebagai orang dan dalam bertindak terus terang benderang, saya tidak hanya tidak melawan hati nurani sendiri, tapi juga tidak melawanmu Gu Huai. Apakah kau memilih untuk percaya pada bukti, atau terus menipu diri sendiri? Terserah padamu yang tegas. Setelah mengatakan ini, saya menatapnya dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Tatapan itu penuh dengan belitan cinta dan benci 10 tahun. Kemudian, saya berbalik dengan tegas, bersiap mengambil koper. Pergi, aku tidak ingin lagi berurusan dengan orang gila yang tidak masuk akal ini. Bahkan sedikit pun ikatan. Kau berhenti. Dia seperti binatang buas yang benar-benar marah. Dari belakang mencengkeram pergelangan tanganku dengan keras. Kekuatannya seolah ingin menghancurkan tulang tanganku. Dia seperti orang yang mengamuk, melemparku kembali ke sofa dengan keras. Lalu, dia mengambil bukti yang baru saja kutaruh di meja. Di hadapanku satu persatu dengan sangat brutal. Merobeknya menjadi serpihan yang beterbangan. Kau tidak melawan hati nurani. Matanya merah, berteriak histeris padaku. Sun Yan, sandiwara perawan suci ini. Sampai kapan kau rencanakan untuk memainkannya? Apakah kau pikir dengan memalsukan beberapa kertas sembarangan bisa menutupi kebohonganmu yang penuh celah? Apakah kau benar-benar menganggap aku sebagai orang lemah yang bisa kau mainkan sesukamu? Serpihan kertas yang beterbangan seperti salju lebat di musim dingin berjatuhan memenuhi pundak kami berdua, juga seperti kenangan yang terlambat, membekukan dan mengubur sisa kehangatan terakhir yang tersisa di antara kami. Aku menatapnya yang benar-benar gila ini. Tiba-tiba tidak bisa menahan diri dan tertawa. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kematian hati. Ternyata benar-benar keputusasaan yang putus asa ini. Aku benar-benar menyerah pada keadaan yang mati sunyi. Translate_text, logika bengkok yang dipegangnya disamakan dengan pembelaan tak berdaya dan sikap acuh setelah bukti kejahatan meyakinkan. Seluruh dirinya menjadi semakin paranoid. Perilaku dan tindakannya juga semakin gila. Sialan. Dia mulai mengambil cara yang paling kejam, paling ekstrim. Sedikit demi sedikit menghancurkan kenangan yang pernah dianggap berharga di antara kita. Dia seperti algojo tanpa perasaan, mengoyak dengan kasar foto-foto manis masa kuliah kita, satu persatu dari plastik album foto. Lalu di hadapanku menyalakan korek api dengan suara, "Pak," membakarnya hingga menjadi nyala api biru yang memantulkan. Wajahnya yang terdistorsi karena kemarahan ekstrim. Itu memantulkan wajahku yang benar-benar lumpuh karena keputusasaan total. Menyaksikan foto-foto itu mengerut dan menghitam di jilat lidah api. Akhirnya berubah menjadi abu yang beterbangan tertiup angin. Seperti masa muda dan cinta kita yang membara yang tak akan pernah kembali. Benar-benar musnah menjadi abu. Kau lihat jelas. Dia menunjuk tumpukan abu yang menyilaukan di meja kopi, menunjukkan senyum dingin setan kepadaku. Hal-hal palsu dan tidak tulus pada akhirnya palsu. Dibakar habis, maka tidak ada jejak sama sekali. Kekejamannya jauh dari berakhir. Dia menerobos ke kamar tamu, mengeluarkan buku sketsa yang paling kusayangi, yang penuh dengan gambarnya. Dia merobek kertas gambar halaman demi halaman, melemparkannya ke toilet, dengan kejam menekan tombol flush. Kusaksikan gambar yang kulukis melalui banyak malam musim dingin yang sepi, dengan kerinduan yang mendalam. Garis-garis wajah yang kugambar satu persatu, ditelan tanpa ampun dalam pusaran air, benar-benar hilang tak berbekas. Hatiku juga tenggelam ke jurang tanpa dasar bersama aliran air keruh itu. Tapi yang paling membuatku benar-benar hancur, tak tertahan adalah kehancuran destruktif terhadap lukisanku. Melukis adalah satu-satunya cahaya yang tak pernah padam dalam hidupku. Satu-satunya keyakinan spiritual yang menopangku bertahan seperti rumput liar melalui 5 tahun kesepian itu. Dia seperti perusuh menerobos ke studio lukis khususku, menjatuhkan dengan kasar lukisan-lukisan setengah jadiku yang belum selesai, serta lukisan jadi yang telah kutuangkan seluruh perasaanku, dari easel ke tanah.
Di tangannya memegang cutter yang tajam. Dengan kejam mengoyak-ngoyak kanvas itu hingga hancur berantakan. Teknik melukisnya benar-benar luar biasa. Sementara menghancurkan dengan gila. Tunjukkan padaku di antara tumpukan sampah ini. Mana yang khusus dilukis untuk Pak Chen sebagai pernyataan sifat. Dan mana yang digunakan untuk mengambil hati Pak Chen sebagai pengabdian. Sun Yan, kau menggunakan teknik yang kuajarkan langsung padamu. Memakai cat mahal yang kubelikan untukmu. Tapi kau mengibas-ngibaskan ekor untuk menyenangkan pria liar lain. Menurutmu pantaskah ini? Aku seperti orang gila menerjang ke depan. Berusaha mati-matian menyelamatkan lukisanku yang rusak dari tangannya. Itu bukan hanya lukisan, itu adalah jerih payahku, adalah nyawaku. Dia dengan kejam mendorongku hingga terjatuh, lalu mengambil sebotol penuh terpentin yang mudah terbakar. Tanpa ampun menyiramkannya pada puing-puing kanvas itu. Bau kimia yang sangat menyengat langsung memenuhi setiap sudut studio. Jangan Gu Huai, kumohon jangan. Aku berteriak histeris, merangkak dan tergopoh-gopoh menerjang, berusaha menghentikan kehancuran yang akan datang. Tapi dia hanya berdiri memandang ke bawah, dengan dingin menatapku. Kemudian, dengan ringan melonggarkan jarinya, melemparkan korek api yang masih menyala itu, tepat ke tumpukan kanvas yang basah oleh terpentin. Api besar langsung melonjak seperti binatang buas. Api yang berkobar-kobar itu tidak hanya tanpa ampun melahap lukisanku, tapi juga membakar habis cahaya dan harapan terakhirku pada dunia ini. Aku berlutut di lantai yang dingin, menatap mati api yang menari-nari liar itu, merasa seluruh dunia yang kubangun dengan susah payah pada saat ini benar-benar runtuh menjadi puing. Aku tidak lagi meneteskan setetes air mata, tidak lagi mengeluarkan teriakan tangisan yang serak. Aku hanya seperti kayu kering yang beku menatap semua jerih payah seumur hidupku, mimpi masa depan, serta cinta yang dalam padanya. Bagaimana di tangan pria yang kusembah seperti dewa dibakar habis, benar-benar menjadi nihil. Gu Huai, selamat, kau menang besar. Akhirnya kau dengan mudah menendangku masuk ke neraka abadi. Tepat ketika aku disiksa secara mental oleh Gu Huai yang sakit hingga hampir tak bisa membedakan manusia dan setan. Seolah-olah seorang juru selamat yang turun dari langit. Dengan sikap bangga milik sang jurnalis suci, dia melangkah masuk ke apartemen yang berantakan ini dengan angkuh. Di tangannya ia membawa kue mouse Prancis yang dulu paling kusukai. Bagaikan Santa Maria turun ke bumi. Dia duduk dengan akrab di sampingku. Kedua tangan erat membungkus telapak tanganku yang membeku. Dengan nada paling lembut yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Dan juga penuh perhatian. Dia berpura-pura menghiburku. Nian, bagaimana kau bisa mengacaukan dirimu sampai menjadi seperti ini? Tidak seperti manusia juga tidak seperti setan. Melihatmu hatiku rasanya hancur. Huai sebenarnya hanya pemarah. Sekali impulsif jadi kalah. Kamu jangan dipikirkan. Aku berani jamin. Pasti di hatinya dia yang paling peduli. Coba lihat urusmu sampai berubah bentuk. Dengarkan makanlah. Setelah mencicipi manis suasana hati, dia menyendok sepotong kue dengan sendok perak yang indah. Dengan penuh perhatian diulurkannya ke bibirku. Tersenyum bagaikan malaikat yang mengasihi dunia. Tapi kutatap wajahnya yang penuh kepalsuan. Hanya merasa dia bahkan lebih memuakkan daripada iblis paling jelek di neraka. Aku tiba-tiba mengangkat tangan menampar, memukul sendok di tangannya dengan keras. Kue yang indah itu langsung jatuh ke lantai, menangis menjadi sebongkah lumpur. Lin Wei, kutatap dia mati-matian. Suara serak dan sulit didengar seperti amplas digosok. Drama ini, sampai kapan kau rencanakan untuk terus memainkannya baru berani iri? Ekspresi sempurna di wajah Lin Wei menjadi kaku sesaat. Tapi dengan aktingnya yang luar biasa, dia cepat berganti dengan tampilan tak bersalah dan teraniaya. Nian, apa yang kau omongkan sembarangan di sini? Aku sama sekali tidak mengerti. Tidak mengerti. Aku tertawa terbahak-bahak dengan sedih. Tertawa sampai air mata berceceran. 5 tahun ini, kau seperti ular berbisa bersembunyi di telinganya. Berapa banyak jasa gemilang yang kau karang. Kau berusaha keras memecah belah, menjauhkan, _text, langkah demi langkah. Bukankah semua ini untuk menunggu hari ini ketika aku diusir? Sekarang keinginanmu terkabul. Kamu menang telak. Masih merasa tidak puas? Topeng Lin Wei akhirnya terkoyak habis saat ini. Silakan kamu singkirkan wajahmu yang munafik dan menjijikan itu. Tatapan matanya penuh kecemburuan dan kebencian membunuh dengan mematikan. Aku tidak salah, akulah yang menang. Dia tertawa dingin tanpa tedeng aling-aling. Mengakui bahwa itu hanya pelampiasan kecemburuannya yang terpendam di hati. Sun Yan, kamu tidak juga buang air kecil. Lihat dirimu sendiri. Kamu ini apa? Berhak apa kamu memonopoli? Ahao bau liu ai lulun siang. Membuatku lebih darimu dalam hal perasaan. Perasaanku lebih dalam darimu. Dulu kalau bukan karena kamu, si rubah ini tiba-tiba muncul dan ikut campur. Hari ini wanita yang berdiri di sampingnya dengan seharusnya adalah aku, Lin Wei. Selama 5 tahun penuh ini, aku memang sengaja berusaha keras membuatnya melihat jelas betapa kamu ini adalah seorang pelacur yang tidak setia dan murahan. Aku memang sengaja sedikit demi sedikit menghancurkannya. Kepercayaannya padamu, aku memang sengaja memaksanya ke jalan buntu. Akhirnya hanya bisa kembali dengan patuh ke sampingku. Sekarang keinginanku terkabul. Dia memandangku dari atas dengan angkuh. Wajahku penuh dengan kepuasan yang menyimpang. Dan kamu, Sun Yan, kamu kalah. Kamu kalah sampai celana dalam pun tidak tersisa. Sekarang di mata Gu Huai, kamu adalah sampah yang mengeluarkan bau busuk, kotor dan hina, yang tidak ada yang mau menginjak. Aku melihat wajah buruknya yang benar-benar terdistorsi dan berubah bentuk karena kecemburuan. Hatiku justru secara ajaib merasa tenang. Aku tidak merasakan sedikit pun kemarahan. Aku tidak merasakan sisa-sisa kesedihan sama sekali. Aku melihatnya dan merasa dia sangat menyedihkan. Merasa menyedihkan untuk rasa posesifnya yang terdistorsi ini. Menyedihkan untuk kebodohan Gu Huai yang matanya tertutup. Dan juga untuk diriku sendiri yang telah salah memberi selama 10 tahun penuh. Kebodohan masa muda. Cinta terasa sangat menyedihkan. _text
Dalam bahaya aku dengan tenang menatapnya menghakimi dengan ringan kau tidak menang. Karena kau dengan sengaja merencanakan untuk merebutnya. Hanyalah sebuah cangkang manusia yang telah sepenuhnya digerogoti oleh kebencian dan obsesi. Dan seumur hidupmu kau tidak akan pernah benar-benar menyentuh hatinya. Melemparkan kata-kata ini, aku bahkan enggan memandangnya lebih lama karena merasa jijik. Berbalik seperti hantu yang melayang. Melayang kembali ke kamar tamu yang dingin itu. Aku sangat jelas dalam hati. Sudah waktunya untuk menutup tirai terakhir dari drama absurd ini. Sore itu, aku duduk di depan meja rias. Dengan sangat serius merias diri sendiri dengan riasan yang paling sempurna. Aku mengeluarkan gaun putih salju itu dari kedalaman lemari. Itulah hadiah yang dipilihkan Gu Huai untukku sendiri pada hari ulang tahun 3 tahun hubungan kita 5 tahun lalu. Dulu dia pernah memelukku, berkata penampilanku saat memakai warna putih paling memukau. Murni seperti malaikat yang tak ternodai debu. Aku memasuki dapur yang sudah lama tak kujamahi. Untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidup ini mencuci tangan memasak sup. Menyiapkan pesta makan malam yang sangat mewah untuknya. Daging merah yang menggugah selera. Iga asam manis yang lezat. Ikan kukus yang harumnya semerbak. Dan juga tumis tomat telur yang paling biasa. Setiap hidangan adalah rasa yang pernah terpatri di lidahnya. Rasa yang paling dia sukai. Aku menyajikan hidangan satu persatu dengan hati-hati. Menatanya rapi di atas meja makan. Kemudian, aku duduk dengan tenang di depan meja makan, bagaikan patung yang tidak bernapas, dengan tenang menunggu kepulangannya. Jarum jam menunjuk pukul 8 malam. Pintu terdorong terbuka. Dia mabuk keras. Tidak hanya tubuhnya dipenuhi bau alkohol yang menyengat, tetapi juga tercampur bau parfum murah milik Lin Wei. Ketika pandangannya menyentuh hidangan meja yang mewah ini, serta diriku yang duduk di depan meja berdandan cantik, dia jelas terkejut selama setengah detik. Lalu sudut bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang sangat mengejek. Ada apa Sunian? Ini drama apa lagi yang kau mainkan? Dia berjalan mendekat dengan limbung. Dengan kasar menarik kursi dan duduk dengan berat di hadapanku. Ingin menyuapku dengan makanan murah seperti ini. Berharap aku bisa melupakan semua hal buruk yang kau lakukan sebelumnya. Aku tidak menghiraukan omongannya. Dengan mantap menaruhnya ke dalam mangkoknya. Cobalah cicipi. Suaraku tidak ada perubahan nada. Untuk membuat hidangan ini dengan baik, aku sudah berlatih diam-diam lama sekali. Dulu kamu selalu meremehkan kemampuan masakku yang biasa-biasa saja. Tidak bisa membuat rasa itu. Dia menatap mati potongan daging merah yang harum dalam mangkok. Tapi lama tidak menyentuhnya. Dia memandangku seperti melihat monster. Matanya dipenuhi kecurigaan dan kewaspadaan tinggi. Hari ini menjual obat apa dalam labu ini tidak ada yang istimewa. Aku menyunggingkan senyum yang sangat tipis. Lalu menuangkan anggur merah untuknya sampai penuh. Aku hanya ingin sebelum aku pergi, kamu makan dengan tenang. Makan terakhir ini dengan tenang lalu pergi. Alisnya langsung mengerut keras. Kamu pergi kemana? Tempat yang sangat jauh, sudut sunyi yang selamanya tidak akan diganggu orang. Aku menatap cairan merah yang bergoyang dalam gelas, berkata pelan, tempat yang tidak bisa lagi dilihat, tidak perlu lagi menanggung semua penderitaan ini. Dia sepertinya mengandalkan naluri seperti binatang buas, mencium bau bahaya yang samar, wajahnya langsung berubah. Sunian, jangan main drama tangis, marah, dan ancaman bunuh diri di depanku. Aku tidak ada waktu untuk main-main. Aku mengangkat gelas anggur, menghadapnya dari seberang udara, mengangkat gelas untuknya. Gelas pertama ini, aku bersulang untuk berterima kasih padamu. Dulu pernah memberikanku masa muda yang sangat indah selama 10 tahun. Aku mendongak dan menghabiskan anggur pahit dalam gelas sekali teguk. Gelas kedua ini aku mengisi lagi dengan gerakan mekanis. Aku masih ingin bersulang untukmu. Terima kasih karena dengan cara paling kejam, membuatku sepenuhnya melihat keegoisan dan kedinginan manusiawi. Juga meledakkan gelembung cinta. Gelembung yang ilusif dan tidak nyata ini. Aku lagi-lagi mendongak dan menghabiskannya sekali teguk. Gelas ketiga ini, aku menatapnya dengan mantap. Air mata yang sudah ditahan lama, akhirnya jebol dan mengalir deras. Aku bersulang untuk masa lalu kita yang sudah benar-benar mati. Tidak bisa lagi terulang. Translate_3, setelah 3 gelas anggur, aku perlahan berdiri tegak menatap Gu Huai. Aku benar-benar terlalu lelah. Suaraku terdengar sangat lelah dan penuh kepayahan. 5 tahun penantian ini benar-benar terlalu lama, terlalu melelahkan. Dulu dengan polosnya kukira, asal bisa bertahan sampai hari kamu kembali, semua penderitaan akan berakhir. Aku bahkan tidak pernah bermimpi bahwa yang kutunggu ternyata adalah pengadilan moral yang kejam dan tanpa akhir. Kamu dengan tegas menyatakanku kotor. Kamu seperti menginterogasi pesakitan, memaksaku untuk menjawab. Bagaimana caraku bertahan hidup dengan genit selama baik? Sekarang akan kujelaskan padamu dengan jelas. 5 musim semi panas gugur dingin ini, aku mengandalkan cinta bodohku padamu, dan berhayal tentang masa depan kita yang tidak realistis. Aku menggigit gigi dan menahan darah, bertahan hari demi hari dengan susah payah, demi kata-katamu, menolak semua godaan dan jalan pintas dari luar. Aku demi kamu menjaga kesucianku lebih berharga dari nyawaku. Tapi kamu tidak percaya, karena bagaimanapun juga kamu tidak percaya, maka tidak ada gunanya lagi aku memberikan penjelasan yang sia-sia. Aku hanya jadi bahan lelucon. Gu Huai, aku memandangnya dari atas, tiba-tiba tersenyum sangat lega, seperti terbebas. Senyuman yang sangat indah. Apakah hanya dengan aku menjadi mayat yang dingin, kamu baru bisa percaya bahwa tubuhku bersih? Apakah hanya dengan aku benar-benar hilang dari dunia ini, kamu baru bisa menghentikan penyiksaan kejam satu arah ini pada? Begitu kata-kataku selesai, aku sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi atau mencerna. Dengan tegas aku berbalik badan, seperti anak panah yang melesat dari busurnya.
Menerjang seperti orang gila ke arah jendela besar yang Sunian, kamu mau melakukan apa? Kembali sekarang juga. Dari belakang terdengar teriakan Gu Huai yang panik. Karena sangat ketakutan suaranya berubah total, bercampur bau alkohol yang tajam. Otaknya yang teler karena alkohol. Sepertinya akhirnya tersadar dari kata-kata perpisahanku dan menangkap maksudku yang mengerikan. Dia jatuh bangun mendorong kursinya. Tidak akan pernah memberinya hambatan lagi. Rencanaku sudah kuhabiskan. Sisa tenaga terakhir dari tubuh yang rusak ini menerjang ke balkon. Angin malam ini sangat ganas, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Angin kencang dengan liar menerbangkan rok putihku, membuatku terlihat seperti terjebak dalam situasi putus asa. Berjuang mati-matian untuk melepaskan senyuman putus asa. Kupu-kupu putih. Aku tidak ragu sedikitpun. Kedua tangan menopang, dengan lincah melompati pagar logam setinggi pinggang itu, berdiri stabil di balkon. Tepi paling luar yang hanya selebar telapak kaki. Di bawah adalah ketinggian lantai 28. Adalah ribuan lampu yang berkumpul seperti galaksi Bima Sakti. Adalah gambaran semu dari kemewahan dan kemakmuran kota ini. Di belakang adalah pria yang kuhabiskan 10 tahun untuk mencintainya. Dan akhirnya kuhabiskan semua tenaga untuk membencinya. Sunian, apakah kau gila? Cepat turun dari sana. Gu Huai akhirnya sampai di depan pintu geser balkon. Dia tidak berani melangkah lebih jauh, bahkan setengah langkah pun. Takut sedikit saja stimulasi akan mendorongku ke jurang. Dia mencengkeram kusen pintu dengan erat. Wajahnya pucat seperti lilin. Suaranya bergegas seperti daun di tengah angin dingin. Turunlah. Ada masalah apa? Kita duduk dan bicara baik-baik. Aku akan jelaskan untukmu. Boleh kan? Jelaskan? Sudah sampai di sini, masih adakah ruang untuk penjelasan? Aku menatap wajahnya yang terdistorsi karena ketakutan. Tiba-tiba merasa sangat lucu. Gu Huai, semuanya sudah terlalu terlambat. Sejak kau memilih untuk percaya tanpa ragu pada omong kosong Lin Wei, dan menjatuhkan hukuman padaku saat itu juga. Sejak kau menggunakan kartu ban berisi 500.000 itu, menginjak-injak cinta kita dan menggosoknya di bawah kakimu. Sejak kau menghancurkan semua lukisanku dengan tanganmu sendiri, menunjuk hidungku dan memanggilku kotor. Semua jalan mundur sudah kau potong dengan tanganmu sendiri. Aku lelah, sungguh sudah kehabisan tenaga. Perlahan kututup kedua mataku. Biarkan angin kencang menderu di telingaku. Aku tak mau lagi menunggu seperti orang bodoh, dan tak mau lagi membuang-buang kata untuk membuktikan diriku bersih. Satu-satunya takdirku sekarang adalah pergi dengan bersih dan jernih dari dunia yang kotor ini. Tidak, kumohon jangan Sunian. Aku bersujud padamu. Dia benar-benar hancur. Lututnya lemah langsung jatuh berlutut di tanah. Menjulurkan kedua tanganku padanya dengan putus asa. Suaranya selain memohon, hanya tersisa ketakutan yang sangat. Turunlah, aku percaya kamu, aku benar-benar percaya kamu. Apapun yang kamu katakan, aku percaya kamu. Cepat kembali ke sisiku. Percaya aku. Ini benar-benar senyum paling lucu di dunia. Mengapa orang selalu harus menunggu sampai nyawa yang hidup hampir hilang baru mau memilih dengan penuh belas kasihan? Percaya aku membuka mataku dengan keras, menggunakan sisa hidupku, sisa kerinduan terakhir, mendalam dan mati-matian, mengukir penampilannya saat ini di mataku. Aku ingin mengukir wajah ini di dalam jiwaku, selamanya, tidak saling memandang lagi. Kemudian, aku mekar untuknya sebuah senyuman cerah cemerlang seperti hari pertama bertemu, murni tanpa bayangan. Gu Huai, aku mengucapkan vonis terakhir dengan lembut. Selamat tinggal. Omong-omong, aku pernah sangat-sangat mencintaimu. Tepat setelah kata-kata selesai, dalam suara Gu Huai yang merobek hati dan paru-paru, seperti binatang buas kehilangan pasangan yang putus asa. Dalam suara deru, dengan tegas aku membuka kedua lengan, seperti seekor kupu-kupu yang akhirnya meraih kebebasan, bisa mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Tubuh tanpa rasa berat membungkuk ke belakang. Aku jatuh lurus dari ketinggian lantai 28 ke dalam malam yang tak berujung. Tubuh jatuh dengan cepat dalam keadaan tanpa bobot. Angin tajam memotong dengan gila di gendang telinga di atas tanah. Lampu-lampu cemerlang seperti langit bintang yang berputar raksasa, mendekatiku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata hal aneh. Hatiku ternyata tidak menumbuhkan sedikit pun ketakutan. Aku hanya merasakan sebuah relaksasi yang sangat ringan yang belum pernah ada sebelumnya dan kelegaan yang sepenuhnya. Tidak, 5 tahun ini, Translate_text, utang cintamu padaku. Haruskah kubayar dengan nyawaku sekaligus? Cinta buta 10 tahun ini, kucabut sampai ke akarnya, lepas sepenuhnya. Jika benar ada kehidupan setelah kematian, semoga kita tak pernah bertemu lagi untuk selamanya. Suara gedebuk berat mengakhiri segalanya. Seluruh dunia terjerumus dalam kegelapan abadi yang sunyi senyap. Sudut pandang pria, Sunian telah mati. Dia begitu saja di hadapanku dari ketinggian lantai 28, melompat dengan penuh tekad. Kulihat dia seperti sehelai putih murni yang layu dalam angin kencang, bulu yang tak bernoda, cepat menghilang di ujung pandanganku yang kabur. Otakku benar-benar macet pada saat itu, berhenti berfungsi sama sekali. Dunia sekitarnya juga langsung terkuras habis. Semua suara dan warna berubah menjadi film bisu hitam putih. Aku sama sekali tidak ingat apakah aku merangkak ketakutan, atau seperti zombie, bagaimana sampai ke atap. Satu-satunya ingatan yang tersisa adalah ketika aku tersandung-sandung keluar dari pintu apartemen. Yang menusuk pandangan adalah sekelumit merah yang mengejutkan, mengerikan. Dia begitu saja terbaring tenang di lautan darah yang memualkan itu. Gaun putih salju itu telah ternoda menjadi merah menyilaukan. Dia pergi dengan tenang, seperti terlelap dalam mimpi yang dalam. Di sudut bibirnya bahkan membeku senyum terakhir yang sangat cerah dan lega untukku. Tidak, jangan. Lututku menghantam keras tanah beton yang dingin, berlutut di sampingnya. Dengan gemetar kulurkan kedua tangan, ingin memeluknya, tapi takut menyentuh tubuhnya yang hancur.
Seluruh tubuhku menggigil seperti daun kering yang hampir hancur dalam angin kencang. Nian, 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 cepat bangun. Jangan bercanda seperti ini. Akhirnya dengan nekat kupeluk erat tubuhnya yang suhunya cepat menghilang. Kupeluk erat tubuhnya yang sedang kehilangan suhu dengan cepat. Berulang-ulang tanpa hasil ku teriakan nama yang sudah terukir dalam tulangku. Tapi dia tak akan lagi meresponsku dengan suara lembutnya. Suara sirene yang memekakan telinga. Lagu mobil ambulans bersautan. Aku bagai tali yang kehilangan jiwa, dibawa kembali oleh polisi dengan paksa. Proses interogasi berjalan rutin seperti mesin. Di seberang, mulut petugas membuka dan menutup, menanyakan sesuatu. Bahkan satu suku kata pun tak kudengar. Dalam kesadaranku hanya tersisa senyumnya yang memesona sebelum ia melompat. Serta ucapan, aku cinta kamu, yang ringan namun seberat gunung. Tak tahu berapa lama waktu terhenti. Lin Wei muncul bagai hantu. Ia mengabaikan larangan, menerobos ke ruang interogasi, memelukku sambil menangis terseduh-seduh. Seolah kehilangan keluarga sedemikian pedih. Bagaimana Ah Wei bisa begini? Nian, dia, kenapa sampai nekat mencari jalan pendek? Aku perlahan menoleh, menatap tajam wajahnya yang dipenuhi kesedihan mendalam. Wajah yang dulu sangat kukagumi ini, perutku mual-mual. Tiba-tiba merasa jijik padanya, sampai ingin muntah di tempat. Dengan tenaga penuh, kudorong dia hingga terjatuh keras. Lin Wei, dari atasku memandangnya. Suaraku begitu tenang sampai sendiri merasa merinding. Dalang dibalik semua ini sebenarnya adalah kamu, bukan? Teriakan dramatis Lin Wei tiba-tiba terputus sebagai bebek dicekik lehernya. Dia menengadah, memandangku dengan polos dan penuh kekesalan. Ah Huai, apa kamu terlalu tertekan? Terlalu besar syoknya. Ucapan apa yang kau katakan? Aku tak mengerti sama sekali. Kutanyakan padanya sambil melangkah, bagai iblis yang merangkak dari neraka. Langkah demi langkah mendekatinya. Mataku terkunci tajam padanya. Apakah kematian Sunian benarkah hasil ulahmu? Selama 5 tahun ini, diam-diam apa racun yang kau tanamkan di telingaku? Mungkin karena penampilanku saat ini seperti ingin memakan orang? Terlalu mengerikan. Atau mungkin dampak besar dari kematian tragis Sunian juga menghancurkan pertahanan mentalnya. Penyamaran Lin Wei yang selama ini tak tergoyahkan runtuh seketika. Dia menatapku tiba-tiba meledak dengan tawa gila yang memekakan telinga. Tertawa sampai air matanya berhamburan. Wajahnya terdistorsi. Benar, aku yang melakukannya. Akhirnya dia menyingsingkan topengnya. Mengakui dengan lega. Dia mengulurkan tangan menunjuk hidungku seperti orang gila. Berteriak histeris, aku sengaja mengirim foto-foto itu padamu. Aku dengan sengaja memberi isyarat padamu. Dia di luar berselingkuh dengan pria lain. Aku sendiri yang mencucimu otak. Memberitahumu, dia sudah lama menjadi sampah busuk. Tapi Gu Huai, apalagi yang akhirnya memilih menerima semua kebohongan ini adalah dirimu sendiri. Menganggap tuduhan palsu ini sebagai senjata. Hari demi hari menyiksanya, menghinanya, mendorongnya ke jalan buntu juga adalah kamu, Gu Huai. Kamu sendiri yang mendorongnya hingga ke balkon lantai 28. Kamu di sini berpura-pura menjadi korban yang tak bersalah dan polos. Paling-paling aku hanya mengipasi api, menggerakkan bibir saja. Dan kamu, Gu Huai, kamu adalah algojo sejati yang tanpa ampun mengangkat pisau penyembelih sendiri, memenggal kepalanya. Hahaha. Kata-katanya yang seperti diracuni, berubah menjadi setrika merah membara. Membakar tanpa ampun ke dalam jiwaku yang paling dalam. Ya, semuanya adalah aku. Akulah yang mendorongnya ke jurang yang dalam. Akulah yang membunuh wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Pemakaman Sunie diselenggarakan dengan sangat sederhana dan menyedihkan. Dia sudah tidak memiliki keluarga di dunia ini. Dan satu-satunya teman dekatnya, Lin Wei, karena terlalu tertekan, mengalami skizofrenia. Dipaksa dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mengantarnya ke perjalanan terakhir. Hanya aku, biang keroknya. Aku mengenakan setelan jas hitam khusus yang hikmat, berdiri tegak di depan nisannya. Seperti patung batu yang jiwa telah dikosongkan. Di tengah nisan tertempel foto tunggalnya yang paling cerah dan memesona semasa hidup. Di foto, matanya melengkung, senyumnya jernih seperti bulan sabit. Aku menatap foto itu mati-matian. Jantung seolah digali lubang hitam besar yang tak berdasar. Angin dingin berhembus masuk dengan kencang. Aku bagaikan mayat berjalan kembali ke tempat itu yang dipenuhi kenangan manis kita, sekaligus menyaksikan keputusasaan terdalammu. Aku seperti pertapa yang menebus dosa, mulai merapikan barang-barang peninggalanmu dengan cermat. Jejak yang kau tinggalkan di dunia ini sangat sedikit, hanya beberapa barang sederhana dan murah, satu set sandiwara usang, serta buku harian berkunci dengan gembok yang kusimpan rapat di laci terbawah lemari samping tempat tidur. Buku harian berwarna pink yang sangat feminin. Sampulnya sudah memudar karena sering dielus. Aku mencari kunci cadangan kecil itu dengan tergopoh-gopoh. Dengan gemetar kusasarungkan ke lubang kunci. Klik! Kunci kecil yang rapuh itu terbuka. Kutarik napas dalam-dalam. Dengan lambat kubuka halaman pertama yang tertinggal bertahun-tahun lalu. Pada hari aku berangkat pesawat XXXX tahun bulan hari cerah. Hari ini Gu Huai terbang ke Prancis. Di luar area keamanan bandara, aku menatap tak bergerak ke arah punggungnya yang menjauh. Menangis tanpa bisa mengontrol diri, seperti orang bodoh. 5 tahun terdengar sangat lama. Tapi aku pasti akan bertahan. Dia pernah berjanji padaku, setelah dia menyelesaikan studinya, dia akan segera menikahiku. Gu Huai Gu Huaiku,
Gu Huaiku, di negara asing itu, harap jaga dirimu baik-baik. Aku janji akan menunggumu di sini, menunggu kamu kembali untuk menikahiku. Jariku gemetar hebat, membuka halaman kedua. XXXX tahun bulan hari. Hari ini adalah hari ke-100 sejak Gu Huai meninggalkanku. Hari ini hampir membuatku gila. Tuan tanah yang menjijikan itu. Anaknya datang dengan alasan mengetuk pintu. Pandangannya yang berminyak dan mesum membuatku merinding. Dengan tidak sabar kusuruh dia pergi dengan sapu. Aku adalah tunangan Gu Huai. Aku tidak boleh melakukan hal yang memalukannya. Hari ketiga XXXX tahun bulan hari mendung. Hari ini adalah hari peringatan 1 tahun sejak Gu Huai pergi. Translate_text. Tapi aku sangat tidak berdaya sampai jatuh sakit. Demam tinggi hampir 40 derajat. Perasaan kesepian terbaring di tempat tidur. Aku sendiri merasa akan segera mati. Aku menatap layar ponsel. Sangat ingin menelepon video dia. Tapi aku gigit gigi kuat-kuat menahannya. Lin Wei memberitahuku. Dia di sana sedang berada di periode kritis perkembangan karir. Setiap hari lelah terus-menerus. Aku. Nian, kamu harus kuat. Halaman keempat XXXX tahun bulan hari tertentu. Hari ini benar-benar hari baik yang layak dirayakan. Karyaku akhirnya terjual habis. Aku senang sampai hampir terbang ke langit. Pembeli Tuan Zhang memujiku sangat berbakat seni. Bersikeras mengadakan jamuan mentraktirku makan. Tapi aku dengan tegas menolak. Karena seumur hidup ini aku hanya ingin makan setiap malam bersama Gu Huai kekasihku. Aku berlutut di lantai halaman demi halaman, kata demi kata serakah dan sakit membaca buku harian. Buku harian ini mencatat secara detail 5 tahunnya yang gelap gulita ini. Bagaimana perjalanan hati dan lintasannya yang tak berjejak. Mencatat bagaimana dia dalam kesedihan yang tiada henti merindukan. Mencatat bagaimana dia menepati janji. Bagaimana tanpa ampun memutus semua godaan dan hubungan dari luar. Mencatat semua kesulitan dan yang dia hadapi di kota dingin ini. Dan dia seperti serigala kesepian yang diam-diam menjilat luka. Sendirian menanggung segalanya. Aku, pemuja yang paling fanatik, menjaganya mati-matian, di dasar hati, di mata orang luar, sangat rendah hati. Tapi cinta yang sangat murni dan tak bercela. Aku melihat kebenaran tentang insiden bar itu. Malam itu Lin Wei bersikeras membawaku ke bar. Katanya reuni langka dengan teman sekelas. Aku benar-benar tidak bisa menolak. Di sana diminumi sedikit alkohol. Kepala pusing sekali. Chen Fei itu terus merayu, bersikeras mengantarku pulang. Aku sangat tegas menolaknya. Akhirnya Lin Wei yang menemaniku pulang naik taksi. Sangat takut Gu Huai yang pencemburu itu tahu hal ini akan marah diam-diam padaku. Selanjutnya aku melihat krisis yang dia hadapi di hari pameran itu. Perilaku dan ucapannya hari ini sepertinya punya maksud lain pada hatiku merasa ngeri. Hanya menolaknya dengan tegas di hadapannya. Semua petunjuk Gu Huai, kamu taruh hatimu di dalam perut. Nian-nianmu, seluruh hidup dan kehidupanmu hanya milikmu. Gu Huai seorang diri. Aku melihat asal-usul pemuda yang pernah sangat kucemburui itu. Anak kecil Xiao Ji itu sangat menyedihkan. Melihatnya seperti melihat diriku yang tak berdaya di masa kecil. Aku tidak punya permintaan lain. Hanya ingin tulus memberikan sedikit bantuan dari hatiku. Sedikit lebih membantunya. Sungguh berharap saat dewasa dia bisa menjadi luar biasa. Menjadi pemuda unggul yang tak perlu melihat wajah orang. Buku harian terbuka hingga halaman terakhir. Tanggal yang tercantum ternyata adalah hari dia putus asa melompat dari gedung. Di halaman ini kertas kosong melompong. Hanya ada satu kalimat sendirian. Tulisan yang rapi itu sudah kabur oleh air mata yang besar-besar. Gu Huai, aku mengerahkan segala daya, menderita segala kesulitan, hanya untuk tetap bersih di hadapanmu. Tapi mengapa di matamu, aku justru menjadi sesuatu yang kotor dan memuakkan? Tetes cairan keruh yang panas menghantam berat kata-kata yang menyakitkan hati itu. Dengan cepat melebar membentuk bunga air di atas kertas. Itu adalah air mataku yang penuh penyesalan dan kesedihan. Aku memeluk erat buku harian itu di dada. Kuat sekali seakan ingin menanamkannya ke dalam daging. Seperti memeluk harta tak ternilai yang paling langka dan berharga di alam semesta ini. Lututku menghantam berat lantai yang dingin menusuk. Seluruh wajah terkubur dalam aroma tinta yang terpancar dari buku harian. Dari kedalaman tenggorokan meledak. Keluar erangan putus asa yang tertahan seperti binatang terpojok. Piluh dan menyakitkan tak tertahankan. Rupanya selama 5 tahun ini, kebenaran yang kuyakini sepenuhnya. Dari awal hingga akhir adalah kebohongan jahat yang mudah pecah. Rupanya pengkhianatan yang kupikir tak termaafkan itu. Setiap peristiwa justru adalah bukti kuat kesetiaannya padaku. Rupanya benar-benar aku sendiri yang mematahkan sayap. Malaikat suci yang mencintaiku lebih dari nyawanya sendiri. Dan menendangnya ke dalam jurang neraka yang abadi. Akulah yang paling kotor dan menjijikan di dunia ini. Penjahat abadi yang paling tak termaafkan. Sunian, Nian-nianku, aku salah, aku benar-benar pantas mati. Sejak lompatan putus asa Sunian itu, duniaku benar-benar kehilangan semua warnanya. Kegaduhan siang dan kesunyian malam. Translate_text. Bagi saya tidak ada lagi pemisahan yang substansial, karena sisa hidup saya ditakdirkan untuk dikurung selamanya, tanpa akhir. Di dalam kegelapan malam yang sunyi, saya tanpa ragu menyerahkan surat pengunduran diri, meninggalkan karir di Prancis yang didambakan banyak orang, masa depan cerah di bidang konsultan lintas tulang tinggi. Saya telah menjual semua saham perusahaan saya di bawah harga pasar dengan apa yang disebut pelepasan cepat. Saya menyumbangkan seluruh jumlah besar ini tanpa menyisakan sepeser pun. Mendirikan yayasan dukungan khusus yang dinamai menurut nama Sunian. Khusus untuk membiayai siswa miskin yang berada dalam kesulitan tetapi memiliki impian. Setelah menyelesaikan semua ini, saya mengunci diri sepenuhnya.
Di dalam ruangan yang dipenuhi dengan kenangan tentangnya ini, juga tenggelam dalam dosa berat saya yang tertutup. Di apartemen saya tidak membersihkan satu barang pun. Saya seperti seorang restorator yang sangat sabar, menggunakan selotip sepotong demi sepotong. Dengan hati-hati menyatukan kembali lukisan yang pernah saya rusak dengan tangan saya sendiri, menggantungnya kembali dengan rapi di dinding. Saya mengambil foto bersama yang telah saya sobek dengan kejam menjadi potongan-potongan, mengeluarkannya sedikit demi sedikit dari tempat sampah, menyusunnya seperti puzzle hingga kembali seperti semula. Dengan sangat hati-hati menjepitnya kembali ke album foto. Saya bahkan mengambil papan sketsa yang dengan gila saya siram ke tail, mengeringkannya semalam-semalaman, menghaluskan keriputnya dengan setrika hati-hati, kemudian menempatkannya dengan rapi di samping tempat tidur saya, seperti mempersembahkan kepada dewa tertinggi. Setiap malam saya tidur di sisi kamar utama yang pernah dia tempati, menutupi diri dengan selimut yang masih menyimpan kehangatannya, memeluk erat bantal yang pernah dia gunakan untuk tidur. Saya memutus semua hubungan dengan dunia luar, setiap hari seperti pertapa, tidak melakukan apa-apa, hanya mengunyah berulang-ulang hari demi hari, membaca buku harian Pink yang dia tinggalkan. Saya rakus melihat tulisan tangannya yang familiar, melihatnya mencatat dengan setiap goresan hal-hal sepele tentang kita berdua, melihat bagaimana dia menderita rindu di setiap malam musim dingin yang sunyi, melihat bagaimana dia dengan kokoh seperti batu karang menjaga perjanjian kita di tengah setiap godaan. Kemudian, pikiran saya tanpa kendali berkilas balik. Pada malam yang sama, betapa bodohnya saya mempercayai fitnah jahat dari Lin Wei. Di dalam hati berulang kali menempatkannya di meja pengadilan, menjatuhkan hukuman mati. _tag, bagaimana aku menggunakan imajinasi paling kotor dan hina di dunia ini untuk dengan semena-mena menduganya, mencemari cinta murninya yang tak ternoda dalam buku harian. Setiap membalik satu halaman, jantungku seolah dicabik-cabik oleh pisau baja yang kejam, berkeping-keping berdarah. Lebih baik mati daripada hidup. Aku mulai sering mengalami halusinasi yang sangat nyata. Aku selalu merasa seperti kesurupan bahwa dia sebenarnya tidak mati. Dalam kekaburan, aku melihatnya di depan kompor dapur, bahu sibuknya yang sedang memasak sup untukku. Aku melihatnya di balkon yang disinari matahari, baing lemahnya yang berjinjit menjemur kemeja putih itu untukku. Aku bahkan melihatnya duduk dengan tenang di depan kanvas di studio lukis, mendengar suara gerakan, lalu menoleh padaku, menyunggingkan senyuman yang mempesona waktu. Gu Huai, kamu pulang kerja. Setiap kali melihat hayalan ini, aku seperti orang gila yang benar-benar gila, berlari tergopoh-gopoh, ingin menguncinya erat dalam pelukanku. Tapi setiap kali lengan serakahku hanya bisa memeluk segumpal udara yang dingin menusuk. Kemudian, akal sehat yang kejam membangunkan, memaksaku menyadari fakta berdarah yang menyakitkan. Dia sudah mati. Selamanya hilang dari hidupku. Lalu aku pun jatuh berlutut di atas ubin yang dingin, seperti anak yang kehilangan perlindungan ibu, menangis histeris dengan keras. Nian-Nian sayangku, kamu kembali menengokku? Boleh tidak? Aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Aku akan mengganti nyawa buruk ini untukmu. Kumohon kembali. Boleh tidak? Tapi, selain keheningan selaksa maut ini, tidak ada lagi yang dengan lembut menjawabku. Aku sadar. Inilah hukuman terakhir yang kudapat sendiri. Aku sendiri yang mencekik satu-satunya cahaya dalam hidupku. Kalau begitu, nyawa buruk yang nyaris punya ini hanya pantas hidup dalam kebodohan dan pembalasan tanpa cahaya yang tak bertepi. Aku akan menggunakan penyesalan tak berujung dan kerinduan mendalam sebagai belenggu, membayar penebusan atas kebodohan dan kekejamanku di masa lalu siang dan malam, sampai kematian datang dan mengambil jiwa kotorku ini. Mungkin setelah melewati jembatan Naihe, aku masih berkesempatan melihatnya dari jauh untuk terakhir kalinya, lalu berlutut di depannya dan mengucapkan kalimat itu yang telah kutungguhkan seumur hidupnya. Maaf, tidak, mungkin aku berpikir terlalu jauh. Orang berdosa sepertiku yang tak terampuni, mungkin bahkan tidak pantas memiliki hak untuk mengucapkan maaf padanya. Karena orang seperti aku, ditakdirkan untuk selamanya menjelajahi neraka abis, lahir demi kelahiran, takkan pernah mencapai pencerahan.